Sampaikan nggak dibawa ke pemerintah, ini adalah gugatan kami. Itu yang saya bilang. Saya sudah sampaikan ketika hari Senin lalu ketika ada demonstrasi dan juga saya sudah sampaikan tuntutan dari kami apa. Sampai gitu. kalimat Saya kok begitu. gini Sampai ya. kalimat seperti itu. Ya. Enggak, saya mau bilang begini. Bang Sorry. Ade, enggak, saya mau Ya. bilang begini. Saya enggak membayangkan habis ini kemudian presiden ngundang mereka ini diskusi perdalam Enggak. itu enggak. Yang Enggak. harus dilakukan pemerintah adalah, oh ini concernnya anak-anak muda, ini mahasiswa. Yang terkait nomor 1 Kementerian Pendidikan, ayo panggil dulu, gimana kita nyelesaikan ini? Oh Loh, ini enggak. soal Dia Minerba, maunya panggil apa, dong. kita nggak tahu. Ya enggak mereka nggak mungkin detail bang, tahu bang. Bang, Bung Dedi ini, saya kasih Teknokrasi. contoh ya. Nomor 1 pernyataannya ciptakan pendidikan gratis. Anda mau semua, kan sekarang pendidikan gratis sudah jalan sampai tahap tertentu. Nah yang Anda gugat tuh yang mana? Ketika Anda mengatakan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, saya nggak setuju. Saya nih, ya saya mantan dosen, saya akan bilang memang harus ada pemangkasan. Harus ada pembatasan pengeluaran terhadap misalnya perjalanan dinas, terhadap bentuk-bentuk seminar yang nggak perlu dan seterusnya. Sehingga saya mau bilang begini, Anda harus bisa menjelaskan kepada publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak. Termasuk yang tadi disebut oleh Bang Idrus, bahwa ada yang menuduh Anda orang-orang bayaran. Enggak gini Bang Ade, kalau itu gini. Itu tadi itu Kang Dedi ngomong bahwa ada di luar mengatakan ada ini ada yang bayar. Lalu saya bilang Kang Dedi coba siapa yang bilang begitu? Kita hadapi bersama. Itu jadi bukan dari saya. Interupsi, Bukan Bang, saya, interupsi, Bang. saya. Bang. Saya bilang enggak. Interupsi, saya Bang. Anda lah. Bang, Saya Bang, bilang- Bang Ade. Saya bilang begini, kata Anda di luar sana ada Anda. Ini- Kata Pak eh. Dedi, Kang Kata Pak Dedi Dedi, bahwa yaudah, ada ya. di luar sana. Ya, Lalu ya. saya tantang. Oke. Coba tunjukkan orangnya, kita hadapi bersama. Ya, saya mau Gitu bilang, loh, jadi bahasa saya sebagai orang komunikasi ini bilang begini, pernyataan itu keluar karena ada alasan. Alasannya adalah orang curiga. Anda ini sebetulnya bukan orang-orang yang tulus, lulus. Saya enggak, saya ngelihat Anda dan saya akan mengatakan bahwa enggak nih kalau Bang, tadi abang bilang dari awal bahwa skeptis ngeliat gerakan ini karena ada terjadi buruh tuntutan. Abang bilang ada perubahan bahwa ada adili Jokowi. Ya. Makanya kemudian ada narasi ditunggangi karena ada tuntutan adili Jokowi. Pertanyaan kami sederhana, abang ingin narasi kami seperti apa? Maksudnya jaga Jokowi kah untuk kemudian merasa bahwa gerakan ini tidak ditunggangi? Enggak. Artinya bang, abang Anda nggak kenapa minta saya? loh Saya curiga seakan-akan- itu upaya dari Ade untuk mengatakan kalian tuh nggak clear karena ada isu adili Jokowi. Lu silakan buka aja bang, bongkar semua jaringan bahwa Anda nggak nyampe artinya. Jadi saya kira gini. Yang saya mau bilang begini bro. abang bisa replay, abang bilang di awal bahwa saya skeptis melihat gerakan Enggak, ini. saya- Itu menciderai nggak marwah bantah. gerakan loh bang. Saya nggak bantah loh. Saya Itu minta, menciderai saya minta ngomong satu-satu. Jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, saya tuh skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang tapi tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu Iya. paradigma abang terjebak pada paradigma itu gitu. Paradigma Artinya apa? subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Enggak. Begitu subjektif bang Anda gitu. harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang begini. Begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya. Oke? Bagus. Kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi?
Kenapa Anda bilang adil di Jokowi? Kapan saya bilang adil Jokowi? Kalau gitu Anda, makanya saya bilang yang di awal dulu itu Anda bukan yang bikin 6 muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi bang? Atau abang buat Ada. sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu Mulai ini Saya gitu? rasa- Kami konsisten Nggak boleh bang marah. bilang tuntutan ini gitu. Saya rasa statement itu tidak pernah saya ucapkan sih Bang. Ya enggak, Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar. Dan tidak pernah disebut sama sekali soal Jokowi. Pokoknya selama tidak ada adili Jokowi, kalian tuh pinter. Iya. Kalian sudah di jalan yang benar. Iya, iya. Saya sih iya. Saya menganggap yang pintar adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI Hargawati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan ya dengan secara luar biasa ya penyampaian dari teman kita mahasiswa ya. Dan tentu kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando, ya kurang lebih inti poinnya kalian boleh melakukan tuntutan gitu ya pada pemerintahan ini, itu bagus ya, mengkritik itu bagus, itu baik dan sebagainya, dan tuntutan yang disampaikan juga memang daging semua dan sebagainya. Tapi ketika ada kata adil Jokowi, nah itu jadi kurang respect tuh, atau kita nggak pinter lah, kurang lebih seperti itu ya. Sama seperti tadi langsung disampaikan oleh Bung Deddy Stores di akhir video gitu ya. Jadi masih aja, tetap saja gitu ya, ngotot juga tuh belain Pak Jokowi ya. Saya nggak tahu ini kepentingan apa gitu ya, membela Jokowi atau apa ya. Memang teman-teman yang nggak heran sebetulnya, kita kan sering sekali mendengarkan kalimat kata adili Jokowi. Ya, kita terus mendengarkan itu ya. Nah, dan memang kalau kita melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman kita mahasiswa dari berbagai elemen ya, masyarakat sipil dan sebagainya, tentang tuntutan kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran, ya tentu memang daging-daging semua ya, daging semua tuh tuntutannya. Mulai dari apa tadi, masalah efisiensi anggaran pendidikan, masalah ini A, B, C, D dan seterusnya. Banyak sebetulnya tuntutan yang memang harus didengarkan oleh pemerintahan ini guna untuk evaluasi dan mengkoreksi kembali agar masyarakat juga dapat ya menerima keputusan yang nantinya akan dikeluarkan ya, kebijakan-kebijakan itu. Mungkin untuk saat ini ya belum ada, atau ada kebijakan yang tidak sesuai di hati masyarakat sehingga mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut agar itu dikoreksi lagi, agar lebih memperhatikan dampaknya nanti kemana, efeknya pada siapa, dan apa nanti yang terjadi ke depan terkait keputusan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama proses pemerintahan ini berlangsung. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Nah, kata adli Jokowi ini misalnya kembali kepada Bung Ade Armando gitu ya. Kepada Bung Ade Armando. Kata adli Jokowi. Saya rasa fine-fine aja jika Jokowi diadili gitu ya. Banyak kok tuntutan itu yang mengatakan seperti itu adili Jokowi. Karena Jokowi adalah presiden ke-7. Presiden sebelum Presiden Prabowo. Artinya segala persoalan ini, segala dinamika yang terjadi, artinya ada sangkut pautnya dengan Jokowi. Coba hutang kita bengkak nih misalnya. Itu karena siapa? Karena Jokowi. Bangun IKN katanya dananya dari investor tanpa menggunakan dana APBN. Tapi sekarang investornya nggak ada tuh kelihatan. Didorong aja tuh, oke keluarkan anggaran dari APBN sekian persen untuk melakukan pembangunan. Ujung-ujungnya ngutang lagi.
Yang bayar siapa? Rakyat dari pajak-pajak yang dikumpulkan. Lalu apalagi? Bansos misalnya. Saya dengar ada beberapa triliun ya, berapa ratus triliun anggaran bansos ini sudah dikeluarkan. Ya, tapi penerimanya itu nggak ada, fiktif penerimanya. Anggarannya keluar, tapi nggak ada penerimanya. Bayangin aja coba, anggaran keluar tanpa ada yang menerima. Nah, nggak tahu tuh gimana tuh uangnya tuh. Itu ada tuh, saya dengar tuh terjadi tuh, teman-teman. Saya dengar ada ya anggaran dikeluarkan, penerimanya fiktif. Bukan datanya yang salah, bukan data yang salah, memang penerimanya yang fiktif sama sekali, nggak ada gitu. Padahal anggaran keluar. Coba misalkan di menjelang pemilu kemarin misalnya, di 2024. Seperti apa bansos itu digelontorkan ya secara masif. Menjelang pemilu loh. Ya meskipun sudah disengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, tapi kan kita punya otak lah, kita bisa mikir lah bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pemilu. Dan apalagi pembagiannya saya rasa kurang tepat sasaran. Nah kan ini yang menjadi hal yang perlu dilihat juga. Ya sebetulnya memang setiap pemimpin punya plus minusnya juga sebetulnya dalam memimpin. Tapi kan mungkin menurut masyarakat ini sudah kelewatan sekali. Bahkan melebihi di zaman Pak Harto katanya seperti itu. Banyak sekali yang mengatakan hal seperti itu yang saya dengar di media sosial. Jadi nggak heran lagi kalau misalnya Pak Jokowi jadi ya adililah gitu ya. Minta pertanggungjawaban, mintalah. Nggak masalah sebetulnya bagi saya. Ya, saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara setuju aja kalau Pak Jokowi diadili. Apalagi kabar terbaru kemarin berdasarkan OCCRP, ini kan kumpulan para jurnalis nih yang saya tahu. Mereka mengeluarkan bahwa Pak Jokowi masuk dalam finalis daftar nomor 3 orang terkorup di dunia, tokoh terkorup di dunia. Nah, terkorup dalam arti yang tidak hanya berbicara mengenai uang saja, tetapi penyalahgunaan kekuasaan, ya, memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Korupsi uang juga misalkan ada juga sebetulnya gitu ya. Ada lagi memperalat apalagi macam-macam ya, macam-macam. Jadi sampai luar negeri pun menyoroti teman-teman media asing gitu ya. Nah, kalau berarti itu sudah ada indikasinya tuh, udah ada beritanya. Nah, semisal sudah keluar seperti itu yang kita pikirkan bahwa ya minimal KPK panggil lah Pak Jokowi, minta klarifikasi itu benar nggak apa yang disampaikan oleh media itu, betul apa enggak tuh, misal saja gitu ya, klarifikasi dan sebagainya. Kita kan nggak mendengarkan hal itu diucapkan, ya artinya bisa saja benar apa yang disampaikan oleh OCRP itu, ya bisa saja benar loh. Tapi ya itulah yang terjadi di Indonesia ya. Jadi maksud saya kalau kita pendukung seseorang ya jangan berlebihan lah gitu ya. Kalau militan ya militan saja, jangan terlalu berlebihan dan sebagainya. Jadi memang baik juga apa yang disampaikan oleh Bung Adi Armando, apa yang disampaikan oleh Ketua BNSI ya, dan ada tadi Bung Deddy Sitorus menyampaikan dan seterusnya. Ya, jadi apapun persoalannya teman-teman ke depan ya semoga lah ya lebih baik lagi ya, lebih kondusif ya, lebih maju dan sebagainya. Karena kita juga cinta banget dengan negara ini teman-teman ya. Jangan sampai negara ini ya masyarakatnya terpecah belah gitu ya, hanya karena kepentingan tertentu dan hal-hal yang lainnya. Mungkin itu saja teman-teman. Ada pendapat lain boleh silakan sampaikan di video ini. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa. Salam NKRI harga mati.